Kami ucapkan selamat datang dalam pembukaan workshop penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Kemudian Prof. Sarwiji yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini adalah guru besar dari UNS, kemudian beliau juga dulu menjadi ketua IKAPROPSI, sekarang menjadi pembina di IKAPROPSI, kemudian beliau juga adalah asesor, ya asesor akreditasi, jadi kami mengundang Profesor Sarwiji ini sudah sangat mumpuni. Beliau sudah sangat mumpuni di bidang kurikulum. Jadi mudah-mudahan Prof bersedia mendampingi kami terus ya Prof untuk kurikulum. Ya Allah. Dan ini sudah lanjutan yang ketiga ya Prof ya. Betul. Terkait kurikulum, kemudian RPS, nah sekarang kita MBKM. Kemudian kegiatan COE MBKM ini yang diajukan ke pemerintah itu kami mengambil 3, Bapak Ibu. Memang minimalnya adalah 2, tapi kami melampaui dengan mengambil pertukaran pelajar, kemudian kami mengambil asistensi mengajar, kemudian magang dengan dunia usaha. Jadi, nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama memahami dengan sebaik-baiknya bagaimana pendidikan kita itu berlari-larian hari ini atas respon terhadap berbagai perubahan-perubahan yang berlangsung dengan sangat luar biasa cepatnya. Saya kira MBKM lahir dan diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita itu antara lain entitasnya adalah untuk merespon berbagai perubahan-perubahan yang cepat dalam dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan dunia global. Karena tanpa merespon perubahan-perubahan itu, maka kita akan melahirkan calon-calon guru, generasi-generasi masa depan bangsa yang tidak memiliki kemampuan untuk berdaya saing dengan kehidupan yang semakin ketat, semakin sengit, semakin kompetitif. Jadi, hibah Center of Excellence yang tengah dikerjakan ini akan menghasilkan pusat keunggulan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Indonesia. Saya kira bisa menjadi pusat keunggulan. Sebagaimana judul atau titel dari hibah MBKM kita kali ini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mencurahkan gagasan-gagasan kita bersama-sama dengan para pengguna dan kolega kita di bidang pendidikan di Jakarta dan kota-kota di Indonesia yang kita undang pada hari ini. Kita buka Bapak dan Ibu dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kegiatan ini diharapkan dan dimohonkan bisa memberikan berkah, manfaat, dan kebaikan bagi segenap pihak, agar pendidikan kita itu semakin baik, bahwa di tengah-tengah pandemi kita harus meneguhkan kembali semangat dan motivasi serta idealisme kita sebagai pendidik di tengah-tengah kegelapan masa depan kehidupan manusia akibat pandemi, terutama masyarakat di sekitar kita. Kalau pendidikan kita lumpuh, maka bangsa ini akan semakin ambruk, Bapak Ibu, semakin lumpuh masa depannya. Saya kira demikian, kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini di dalam merekonstruksi kurikulum, Bapak Ibu, kita mesti harus memperhatikan banyak komponen, banyak aspek ini. Oke, yang pertama Bapak Ibu, KKN ini tetap kita acu. Maka sekali lagi, kurikulum kita tetap kurikulum pendidikan tinggi. Kita tetap mengacu di sini.
Jadi rumusan CPL harus mengacu di sini selain mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang merupakan penyempurnaan dari Permendikbud nomor 44 tahun 2015. Ini kita acu, ya. Jangan sampai kita tidak memenuhi ini level 6 sarjana. Oke. Selain ini, Bapak Ibu, ya, ini mengacunya di mana? Di Standar Nasional Pendidikan Tinggi SNDikti. Tetapi saya kira kalau teman-teman UHAMKA tidak puas dengan ini, bagus. Karena SNDikti ini hanya bersifat minimalis, standar di pendidikan, penelitian dan pengabdian ini minimalis. Bapak Ibu tentu sebagai perguruan tinggi yang bercita-cita dan program studi yang di dalam visinya saya baca itu sebagai perguruan tinggi bereputasi nasional, bahkan di tahun 2020 kalau saya baca di webnya itu sudah menyatakan diri top 10 di Jakarta. Tahun 2030 itu top 10 di tingkat nasional. Maka kalau Bapak Ibu hanya menggunakan standar nasional pendidikan tinggi nomor 3 tahun 2020 itu nggak bisa mencapai visi itu. Maka di sini tuntutannya UHAMKA harus bisa menetapkan standar nasional yang ditetapkan oleh perguruan tinggi UHAMKA yang nanti diturunkan sampai di tingkat prodi. Standar-standar apa yang ditetapkan yang bersifat melampaui standar nasional. Ya, ini harus jelas dokumennya. Di mana dokumen itu ada? Tentu ada di dokumen SPMI, terutama di buku standar. Kan kalau kita bicara jadi kalau kita bicara kurikulum ini sangkutannya banyak sekali Bapak Ibu. Sangkutannya banyak sekali, bukan kurikulum ansih satu buku yang kemudian kita produk karena berkaitan dengan banyak hal. Ini tentu sudah harus dilakukan jauh hari sebelumnya. Bagaimana kita menyusun standar yang melampaui standar nasional. Ya, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, baik akademik maupun non akademik. Ini ada di mana tertuangnya? Ada di peraturan rektor. Kemudian tertuang di dokumen standar di dokumen SPMI, baik itu di kebijakan, di manual maupun di standar yang dimiliki oleh universitas, yang di situ akan tampak IKU di setiap tahunnya itu seberapa dan baseline-nya seperti apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tentu Bapak Ibu kita tidak akan bisa menyusun kurikulum, mengembangkan kurikulum secara baik kalau kita tidak melakukan kurikulum evaluasi kurikulum existing. Nah, bagaimana kita melakukan kurikulum yang selama ini kita laksanakan, kita jalankan? Banyak aspek yang kita gunakan sebagai ukurannya atau acuannya. Pertama, visi misi universitas yang nanti saya lihat luar biasa juga, ya nanti akan saya tayangkan. Bagaimana juga visi prodi, karena visi prodi itu dirumuskan paling tidak nanti akan harus tergambarkan, tercerminkan, terrepresentasikan dalam dua hal. Yang pertama kurikulumnya, yang ketiga peta jalan penelitian. Kemudian hasil tracer study-nya seperti apa? Tracer study ini juga berkaitan dengan satu, populasi terjangkaunya. Kalau Bapak Ibu punya lulusan misalnya 1000, cukupkah tracer study itu dilakukan hanya dengan beberapa? Kalau hanya beberapa, apakah itu representatif data itu? Kalau kita masih mempertanyakan representativeness dari data itu, kemudian tentu kita akan mempertanyakan juga hasil dari tracer study itu. Tracer study baik kepada alumni maupun kepada pengguna. Karena ketika kita ingin menetapkan misalnya profil lulusan kita seperti apa itu nggak bisa ditetapkan oleh kita sendiri. Kita sekarang tidak lagi zamannya mengatakan baik itu hanya berdasarkan pertimbangan kita. Kita mesti harus minta pertimbangan dari pengguna, dari adik-adik mahasiswa, alumni, dan seterusnya. Itu maka harus dilakukan tracer study, tapi juga harus mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan juga kebutuhan industri, revolusi industri 4.0 yang menekankan beberapa keterampilan itu.
Nah, disinilah kemudian dengan 2 dasar itu kita menetapkan profil. Teman-teman juga sudah punya profil. Sekali lagi nanti bisa mumpung ada stakeholders yang ada di sini bisa memberikan pandangan ya. Profilnya apa? Dari profil itu kemudian kita merumuskan CPL. CPL sikap dan keterampilan umum mengacunya di Permendikbud nomor 3, sementara keterampilan khusus dan pengetahuan mengacunya ke asosiasi, tapi Bapak Ibu silahkan menambah. Kalau hanya mengacu pada produk dari asosiasi, yaitu dalam hal ini IKAPROPSI, itu minimalis, ya minimalis. Jadi saya yakin Bapak Ibu tidak akan cukup dengan apa yang ditetapkan di IKAPROPSI. Mengapa? IKAPROPSI sebagai organisasi kelembagaan tentu mempertimbangkan bahwa sekarang ini sudah ada 300-an prodi sejenis ini, tidak mungkin kita menetapkan standar terlalu tinggi. Ya, itulah maka dibuat kira-kira rata yang diharapkan. Prodi-prodi yang masih di bawah itu bisa mengakselerasi untuk mencapai standar minimal, tetapi prodi-prodi yang sudah bagus termasuk UHAMKA, saya katakan UHAMKA bagus karena akreditasinya A, sumber daya manusianya juga luar biasa, ada 4 profesor, ya Profesor Suyatno, ada Profesor Ade Hikmah, dan juga Profesor Prima dan Profesor Nani Solihati, ya itu teman-teman baik saya semuanya luar biasa. Sangat sedikit program studi di perguruan tinggi lain, prodi PBS itu punya 4 profesor gitu. Ini luar biasa. Maka di sini dalam penetapan CPL itu juga harus juga mempertimbangkan itu. Nah, kalau kita bicara tentang kurikulum ini adalah OBE Bapak Ibu. Jangan kemudian kita seolah-olah menganggap itu sebagai sesuatu yang beda. Kurikulum yang kita desain mengacu pada CPL itu adalah OBE, Outcome Based Education. Ya, di situ mempertimbangkan ada di penjaminan mutu internal, ya tuntutan dari perguruan tinggi itu sendiri yang bisa jadi sangat melampaui nasional, tapi juga nasional di Permendikbud sampai juga internasional. Ya, internasional ini tergantung nanti lembaga yang dituju, apakah menggunakan ASIIN, AHAS, atau FIBA, atau yang lainnya. Di sana juga sudah menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Ini kami juga sedang menyiapkan sekian prodi untuk kami tanggal 30, nanti ada yang sudah submission di ASIIN, tanggal 14 ada yang untuk FIBA. Saya diamanati sebagai ketua lembaga di UNS ini juga, setiap hari ini berkejar-kejaran dengan itu. Nah, di sini sekarang kita masuk sebagai juga untuk informasi bagi Bapak Ibu, rekan-rekan dari mitra. Kalau dari mitra perguruan tinggi saya kira sudah sangat paham, terutama untuk teman-teman mitra dari sekolah dan juga dari dunia industri, dari instansi pemerintah ya. Jadi kegiatan pembelajaran yang mengacu pada MBKM tidak lagi diselenggarakan di kampus sendiri, diajar dan dibimbing, difasilitasi oleh dosen sendiri, tetapi dituntut 60 SKS itu di luar kampus. Ya. Di luar kampusnya melalui kegiatan apa? Ini ilustrasinya, ini Prodi A. Prodi A itu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dia bisa belajar di prodi lain, di perguruan tinggi X, ini perguruan tinggi UHAMKA. Jadi PBSI bisa belajar di program studi lain. Program studi lain bisa belajar di program studi PBSI di UHAMKA dalam satu perguruan tinggi. Itu satu. Ya. Yang kedua, ini dalam konteks pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Tapi juga pertukaran pelajar itu atau mahasiswa bisa dilakukan antara program studi yang sama dengan perguruan tinggi berbeda. Misalnya yang sudah dilakukan, alhamdulillah, antara Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Sudah ada pertukaran mahasiswa. UHAMKA mengirim ke Malang, Malang mengirim ke UHAMKA. Jadi ini perguruan tinggi yang sama dengan perguruan tinggi beda.
Tapi bisa juga antar prodi yang berbeda, antar perguruan tinggi yang berbeda. Ya, bahkan bisa juga dengan perguruan tinggi di luar negeri ini dalam konteks pertukaran mahasiswa. Selain itu juga bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan yang lain, yaitu proyek desa, proyek membangun desa, praktek kerja profesi, proyek independen, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan sebagainya ini. Nah, ini nanti justru tantangannya di sini. Bagaimana Bapak Ibu mendesain kurikulum, tetapi juga nanti dipikirkan, mohon izin nanti saya akan banyak menyampaikan apa yang kami kerjakan di UNS, termasuk sampai bagaimana harus merekognisi kegiatan belajar di luar kampus itu. Ini yang kami desain dan juga kami implementasikan. Oke, jadi nanti mohon Bapak Ibu tatkala merekonstruksi kurikulum mengajunya di sini ada 11 ini. Yang berbeda di mana sebenarnya? Berbedanya ada di komponen ini terkait dengan fasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti seperti apa tampilannya? Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Ini harus kita akomodasi Bapak Ibu. Termasuk juga nanti karena mestinya RPS-nya juga berbeda. Karena kan kita, ini kan pembelajarannya kan di masa pandemi COVID, ini kan banyak luring ya. Atau blended learning, luring atau dan daring, atau seperti apa? Mestinya juga di RPS-nya itu berbeda. Ini yang nanti akan barangkali kita nanti lebih banyak diskusi saja Bapak Ibu terkait dengan ini. Oke, ini sekedar gambaran saja seperti ini. Ya, ini bagian satunya identitas ditulis misalnya ini kan, ini di kurikulum kami misalnya ini. Universitas, fakultas dan seterusnya, peringkat akreditasi, visi dan seterusnya. Kemudian evaluasi kurikulumnya. Nah, yang butuh waktu lama itu sebenarnya di sini juga ini. Evaluasi kurikulum existing itu lama. Jadi harus dijelaskan, dipaparkan. Ini evaluasi kurikulum yang dilaksanakan seperti apa. Kemudian reorientasi kurikulum terkait dengan kebutuhan industri 4.0 dan society 5.0 seperti apa, kebijakan MBKM seperti apa, paradigma campus education seperti apa, dan seterusnya. Landasannya juga dijelaskan nanti, ini landasan di KPT-nya, filosofisnya, sosiologisnya, kemudian sampai pada historis dan yuridis. Oke, ini saya lewatkan saja. Oke. Ya, yang ini saya tekankan sekali lagi, nanti mohon Bapak Ibu berkenan untuk menengok sekali lagi rumusan CPL yang dulu saya yakin sudah mantap, ditengok lagi. Kalau masih perlu dimantapkan, dimantapkan juga, karena terkait dengan perkembangan ini di kebutuhan pembelajaran abad 21 yang dulu menekankan 4C mau ditambah 6C, 9C, atau ditambah yang lainnya pasti berimplikasi pada ini perumusan CPL. Dan juga penekanan pada higher order thinking scale. Oke. Nah, di sini ini saya kira sama, tetapi nanti dipastikan lagi Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu sudah merumuskan CPL ada perubahan tadi, ya, saya berharap memang ada banyak yang melampaui, ya, dari tuntutan minimal di IKA-Propsi itu. Oke, nanti dideret lagi CPL-nya. Dari sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, kemudian di sini dipetakan apakah setiap profil yang kita tetapkan itu sudah didukung dengan CPL. Ya, ini kita ini terus yang ini yang terutama yang di sini Bapak Ibu. Body of knowledge dan bahan kajian ya. Ini kalau kita mengacu di Permendikbud nomor 3 tahun 2020, Bapak Ibu. Oke. Jadi mengacu di pasal 9 ini kita harus pahami bersama-sama bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
ini untuk setiap program pendidikan, ini dirumuskan mengacu pada deskripsi CPL dari KKNI. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ini yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 1 itu 1. Ini adalah bahwa untuk program diploma 4 dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan keterampilan tersebut secara mendalam. Kemudian yang berikut di sini bahwa untuk tingkat kedalaman Bapak Ibu dan keluasan bersifat kumulatif dan integratif. Ya. Kumulatif dan integratif. Nah, kemudian yang lewat di sini bahwa untuk program ini saya kira kita fokus ke program sarjana ya, nggak usah saya sampaikan. Nah, ini juga nanti ditulis lagi CPL-nya dan bahan kajiannya ketika ada perubahan, tapi kalau tidak ada perubahan ya Bapak Ibu tinggal nanti berfokus di MBKM saja. Tapi kalau memang ada perubahan di body of knowledge atau bahan kajian, ada perubahan di CPL-nya, mohon nanti bisa juga ditampilkan dalam metrik seperti ini lagi. Baik, ada satu pertanyaan, Prof. Apabila tadi kan Prof sudah menggambarkan terkait tentang alur tentang MBKM. Nah, ketika aplikasinya ini memang sudah ditetapkan hasilnya oleh Pak Dekan, begitu. Nah, kemudian bagaimana pihak UNS ini untuk mengimplementasikan nilainya di EPSBET, begitu, Prof. Dari siklus yang tadi Prof sampaikan, begitu. Perlukah kami juga misalnya menambah terkait peran mitra, begitu? Nah ini bedanya kegiatan pendidikan pembelajaran yang dilakukan di era MBKM dengan kegiatan MBKM sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan begini, lebih banyak kita yang merancang, maksud saya dosen, kita yang melaksanakan, kita yang menilai kan, gitu kan? Nah kalau di MBKM ini enggak. Jadi hasilnya nanti penilaian itu mestinya lebih fair, lebih objektif. Yang menilai itu dosen dan tempat mereka melakukan MBKM. Kalau melakukan magang industri kan yang menilai juga instrukturnya di situ, supervisor di situ dan seterusnya, tapi juga dosen kan gitu. Termasuk juga di asistensi mengajar di satuan pendidikan kan yang menilai nanti tidak hanya Bapak Ibu dosen kan, nanti kepala sekolah di situ, guru pamong di situ dan seterusnya. Iya, karena semuanya harus masuk di pangkalan data dikti. Kalau tidak masuk di pangkalan data dikti itu tidak akan diakui itu sebagai program MBKM. Karena penilaian indikator kinerja utama berbasis pada pangkalan data dikti. Kalau program pertukaran mahasiswa itu inbound, outbound, itu mesti dicatatkan di Siakat. Ya, mata kuliah apa yang diambil.